rombongan Ibu Leni dari Jepara bisa langsung masuk. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Saat sekarang saya lagi enjoy. Maksud saya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ada di makam Bung Karno yang ada di Blitar. Dan ini background atau gong perdamaian dunia yang ada di belakang saya. Dan kita jangan lupa datang dan kenal dengan aset bangsa yang sampai saat ini kita kenangkan, yaitu Presiden Soekarno, Presiden RI yang pertama. Dan enjoy jalan-jalan, selalu jalan-jalan, terus jalan-jalan, mengisi kekosongan waktu kita, mengisi waktu luang kita. Karena kalau kita tanpa pengalaman atau tanpa pengetahuan tentang masa lalu atau masa depan, kita sepertinya sepi dan dada kita sempit. Dari itu teman-teman, saya selalu mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, untuk mengisi waktu kita. Enjoy jalan-jalan selalu ada dan selalu menginspirasi agar kita selalu jalan-jalan supaya tidak bosan hidup ini. Lingkungan yang luas dan jalan yang lebar, tetap berjalan kaki yang teramat jauh. Jadi teman-teman kalau ke sini, kalau agak ogah-ogahan pejalan kaki itu di sini ada becak. Becak itu ada nomor antriannya dan itu hanya 10.000 saja. Jadi teman-teman untuk menuju parkiran kendaraan karena terlalu jauh atau teramat jauh dan capek. Nah itulah teman-teman, sekedar informasi kalau kita jalan-jalan ke makam Bung Karno Blitar. Nah itu ada becak. Nah ini bagi yang baru datang itu ditanya nomornya berapa, nomornya pinten. Kalau belum mengenal bahasa Jawa, yaitu tadi nomornya pinten, itu nomornya berapa gitu. Jadi teman-teman jangan lupa naik becak di Blitar. Enjoynya luar biasa. Di sini ditarik dengan pedal atau ngontel, jadi tidak pakai becak mesin. Jadi aman saja karena tempatnya lapang. Dan itulah teman-teman, di sini ada becak atau kendaraan yang biasa mengangkut ke makam, ke arah makam. Ayo teman-teman, kita cari jalan lagi atau cari pengalaman lagi agar kita banyak pengetahuan tentang makam di Blitar atau ke makam Bung Karno. Samping tempat makam sang proklamator, di sini ada perpustakaan, ada makam yang tujuan utama ya kita ke makam Bung Karno atau ziarah ke makam Bung Karno. Tapi di situ ada museum, ada perpustakaan, dan kita jangan melewatkan hal seperti itu karena kita akan tahu dan kita akan belajar sejarah atau mengenang sejarah masa lalu. Karena kita tidak tahu siapa sih Soekarno itu, dari bapak siapa dan ibu siapa Soekarno itu. Kita akan tahu di sini, di perpustakaan ini dan di museum ini. Kalau kita ziarah cuma di makam Bung Karno saja, kita tidak tahu siapa beliau dan di mana beliau besar dan di mana beliau belajar. Karena orang-orang biasanya tidak tahu atau tidak mau tahu tentang Soekarno atau sang proklamator. Jadi lebih baik teman-teman datang ke sini, yaitu ke perpustakaan dan belajar sejarah dan mengenang sejarah, atau ke museum mengenal atau melihat peninggalan-peninggalan beliau sang proklamator kita.
Jadi arah ke Malang itu sebelum ada patung yang saat mampir ke makam Bung Karno atau tempat makam Bung Karno, jangan lupa oleh-oleh. Oleh-oleh di sini bisa bijian atau grosir. Jadi teman-teman kalau ke tempat ini bisa beli satu biji saja bisa, atau satu dosis atau terserah sampean beli. Jadi di tempat ini luar biasa. Jadi bisa beli satu atau beli grosir. Nah ini teman-teman, cantik-cantiknya banyak sekali. Nah ini teman-teman sekolah yang lagi liburan atau memang dia ingin mengenal tentang bangsa kita, tentang masa lalu bangsa dan belajar sejarah tentunya. Itulah teman-teman. Jadi jangan lupa kalau ke sini itu beli oleh-oleh. Satu biji atau grosir bisa. Gong perdamaian dunia yang ada di makam Bung Karno. Dan gong ini besar sekali, sangat besar sekali. Kalau teman-teman ingin tahu atau ingin mengetahui dengan sesungguhnya, gong ini ada di makam Bung Karno atau di sebelah museum makam Bung Karno yang ada di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Inilah gong yang sesungguhnya besar dan besar sekali. Mari kita teman-teman datang ke sini dan kunjungi tempat ada gong perdamaian dunia. Laporan. Gile. Dari mana, Pak? Dari Jombang. Iya, monggo. Lihat diri kita. Jadi mumpung tempat ada yang longgar untuk Bapak Ibu yang belum ziarah, kita persilakan untuk langsung naik ke Dukun. Nah, ini teman-teman, kita masuk di Gapuro Bentar, tempat masuknya para peziarah ke tempat makam Bung Karno. Jadi kita kalau mau masuk ke tempat ziarah harus melewati Gapuro Bentar dulu. Inilah teman-teman. Ayo kita masuk dan berziarah di tempat makam Bung Karno yang ada di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Dan betah. Walau di tempat ini adalah makam, tapi tidak ada yang tidak istimewa. Di tempat ini sangat istimewa. Tempatnya bersih, terawat dengan baik. Lingkungannya asri, dirawat dengan sempurna. Itulah teman-teman. Masuk dan keluar tidak satu arah dan tertib sekali. Jadi teman-teman kalau masuk dari Gapuro Bentar itu nanti keluarnya di sana, di pasar, oleh-oleh atau tempat kita membawa oleh-oleh di keluarga kita untuk dibawa ke rumah masing-masing untuk hadiah atau sebagai hadiah.
bahwa kita pernah ke tempat makam Bung Karno, berziarah di tempat beliau. Tidak ada yang tidak perlu diceritakan. Kita harus bercerita dan menceritakan apa yang ada dan di mana kita pernah singgah. Itulah sempurnanya hidup kita di era modern atau era bangsa Indonesia. Era modern, era bangsa Indonesia. Karena kalau kita masih masuk masa kolonial, kita tidak bisa berziarah seperti ini dan bebas seperti ini. Dari itu teman-teman, datanglah ke tempat Bung Karno supaya tahu bagaimana asri dan bagaimana sejuknya di tempat ini. Walau musim ini musim penghujan, tapi saat ini tidak ada kedinginan atau kepanasan. Karena kita sama berteduh di Nusantara, di Indonesia, di merah putih, di Garuda Pancasila yang menghubungkan atau yang melambangkan kejayaan kemajuan Indonesia baru. Soekarno atau Bung Karno atau presiden kita yang pertama berharap Indonesia akan maju dan Indonesia baru, harapan beliau sebelum merdeka. Dan saya katakan adalah anak bangsa. Beliaulah anak terbaik, anak bangsa Indonesia. Semoga teman-teman bisa menginspirasi untuk anak-anak ke depan atau cucu-cucu kita agar mengenal sang tokoh bangsa, sang maha guru bangsa, Soekarno yang ada di Blitar, sekarang tengah bersemayam dan kita di sini. Nah, di sini adalah mengenang beliau. Karena tanpa mengenang atau tanpa kita mengenal beliau, kita tidak akan tahu siapa beliau. Beliau adalah Kusno atau di kemudian atau kelak di kemudian hari yang dikenal dengan nama Soekarno, dari anak Raden Sukemi. Beliau adalah dari kecil sudah luar biasa. Di kemudian hari adalah mengguncang dunia dengan langkah-langkah atau sesuatu yang memang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh kolonial Belanda. Jepang dan Belanda menyerah karena ulah dari Soekarno, sang proklamator kita. Jas merah selalu ada yang disisakan dan menyisakan. Coba perhatikan di saat hari Minggu dan teman-teman datang berziarah di tempat Bung Karno, selalu ada yang warna merah, Laskar Bung Karno. Itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi paguyuban pedagang atau pedagang yang membawa atau memakai kaos merah di saat hari Minggu. Perhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Luar biasa. Walau beliau sudah meninggal, Bung Karno atau jas merah masih memberi rezeki pada anak negeri. Dan inilah jas merah. Lalu jangan lupa pada sejarah. Dan inilah kaos merah yang sekarang menjadi Laskar Bung Karno yang menghidupi atau yang menghidupkan Blitar. Blitar hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan nanti.